yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur dan bersukacita karena Tuhan kembali menghimpun kita di dalam ibadah minggu ini. Bersama-sama marilah kita menghadap Tuhan dan memuliakan namanya dengan kidung pujian. Kami puji dengan riang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita mengawali kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik bagi Allah dengan merenungkan tema ibadah, bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Kita diajak untuk memahami bahwa panggilan untuk bekerja dan melayani Tuhan harus dilakukan dengan rasa syukur dan gembira. Tuhan telah lebih dahulu memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Dan oleh sebab itu, kita harus bekerja meneruskan cinta kasih dan kebaikannya kepada sesama kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap di hatiku.
Mari kita bersatu di dalam Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Allah yang Maha Kasih, di dalam ibadah ini perkenankanlah kami untuk mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Engkau. Kami menyadari bahwa sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kami belum sepenuhnya mampu menunjukkan kesetiaan pada firman-Mu. Ketika Engkau mengundang kami untuk ikut bekerja bersama Engkau, terkadang kami tidak menyanggupinya. Kami pun mengeluh ketika bergumul dengan panggilan serta pelayanan kami. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya hati kami dapat senantiasa dipenuhi sukacita ketika kami bekerja bersama Engkau. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Daniel 9 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak bersama-sama ya Tuhan mensyukuri apa yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan yang luar biasa ya Bapak dalam menghadapi segala tantangan di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Itu semua karena kuat kuasa Tuhan saja yang menaungi kami dan menganugerahkan kami kekuatan ya Bapak. Ya Tuhan, maka dari itu pada saat ini kami pun bersehati ya Tuhan, untuk bersama-sama bersimpu di bawah kaki-Mu ya Bapa, untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Maka dari itu ya Bapa, lingkupilah kami semua ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Tuhan saja, supaya kami pun dimampukan semua ya Bapa, untuk dapat mengerti dan memahami maksud firman di dalam segala kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pakailah juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman-Mu saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yunus 3 ayat 10 sampai dengan pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup."
tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untungnya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku kan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Aku hendak mengagungkan-Mu, ya Allahku, ya Raja, dan akan memuji nama-Mu kini dan selamanya. Tiap hariku akan memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Angkatan demi angkatan megahkan karya-karya-Mu, dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung, dan perbuatan-Mu yang ajaib akan ku nyanyikan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Kedahsyatan perbuatan-Mu hendak mereka wartakan, dan kebesaran-Mu ya Tuhan kan ku ceritakan. Besarnya kebaikan-Mu dimasyurkan, dan mereka kan bersorak tentang keadilan-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Bacaan kedua terambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman.
sehingga kemekahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat kepadaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 20 ayat 1 hingga ke-16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada, dan kiranya kita pun dalam keadaan damai sejahtera di tengah keluarga-keluarga kita, walaupun keadaannya demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Tentunya perenungan tentang bekerja untuk Tuhan atau melayani Tuhan merupakan hal yang sudah seringkali kita bahas, kita renungkan sedemikian rupa. Dari masa ke masa pembahasan tentang melayani sudah banyak.
Dan hal itu juga tergambar dari lagu-lagu yang sudah kita tahu ya. Misalkan ketika kita masih kanak-kanak, guru sekolah minggu mengajarkan kita lagu. Kerja buat Tuhan selalu manise. Lalu kita pas remaja, ada juga lagu yang bunyinya jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Soal bekerja di ladangnya Tuhan. Dan ketika beranjak dewasa, kita juga kenal lagu yang berbunyi ini aku, utus aku, ku dengar Tuhan memanggilku. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini membuktikan kalau kegiatan bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan merupakan tema sepanjang masa, sepanjang hidup kita untuk melayani Tuhan. Namun yang menjadi permasalahan dari tema ini adalah kata terakhirnya, sukacita. Bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Nah, mari kita bandingkan Bapak Ibu dengan dunia kerja pada umumnya. Kalau dunia kerja pada umumnya, apa sih yang sebenarnya membuat orang itu, seseorang itu bersukacita, senang dalam kegiatan bekerja? Semua pasti setuju. Kalau mau jujur, yang membuat kita sukacita adalah soal upah yang kita terima, gaji, bayarannya. Maka dari itu setiap May Day, hari buruh, buru-buru berdemo. Untuk apa? Untuk soal kebahagiaan mereka, yaitu apa? Kenaikan gaji. Ya tentunya konsep bekerja untuk Tuhan dan konsep bekerja pada dunia ini sangatlah berbeda. Dan akan menjadi perenungan kita pada hari ini yang diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang Yesus dalam pekerjaan di kebun anggur. Tapi Tuhan, sebelum melangkah pada pembahasan perumpamaan, jadi perumpamaan ini merupakan jawaban atas ada pertanyaan Petrus pada pada pasal 19, pasal yang sebelumnya. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kemudian Tuhan Yesus menjawab Petrus bahwa Petrus akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Namun Tuhan Yesus menutup pertanyaan itu dengan sebuah kalimat, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini sama seperti bacaan kita di ayat-ayat yang terakhir. Jelas sekali pertanyaan Petrus ini mewakili suara hati para murid yang mungkin juga sama mempersoalkan, apa sih upah dari mengikut Tuhan? Apakah aku menjadi yang terutama? Apakah aku menjadi yang terhebat? Apakah aku menjadi orang yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan Yesus? Itu yang menjadi isi hati mereka, pertanyaan mereka di dalam hati mereka. Dan ini perumpamaan pada bacaan kita hari ini menjadi jawaban atas pertanyaan yang diwakilkan Petrus tadi. Dikisahkan di sana sang tuan pemilik kebun anggur mencari pekerja-pekerja. Seolah-olah mengalir begitu saja, ada yang dari pagi, jam 9, jam 12, jam 3, sampai yang jam 5 sore. Itu tidak ada persoalan. Namun yang jadi persoalannya ketika sang tuan tanah menyuruh mandornya untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. Dimulai dari yang bekerja paling akhir. Ada tujuannya juga, supaya yang lain pun melihat, yang pertama pun melihat. Dan di sana yang terakhir diupah 1 dinar. Sedang ketika ditunggu-tunggu oleh yang pertama, yang bekerja pagi buta, upahnya pun ternyata sama, 1 dinar juga. Hal ini menimbulkan sungut-sungut kepada para pekerja yang bekerja pagi-pagi buta. Merasa ini adalah hal yang tidak adil. Karena mereka bekerja sedemikian rupa dari pagi, kena sinar terik matahari, dan banyak yang dia kerjakan dan banyak yang dihasilkan. Tentu Bapak Ibu yang Tuhan, mungkin juga bukan hanya pagi-pagi. Mungkin yang jam 9, jam 12, jam 3 pun sama, bersungut-sungut kepada yang menerima 1 dinar yang jam 5 sore ini. Karena pekerjaan mereka
berat juga, lebih lama daripada yang jam 5. Itu menimbulkan sungut-sungut. Namun sang Tuhan menjawab mereka, bukankah aku sudah membuat perjanjian dengan kalian? Upah kalian 1 dinar sehari. Mungkin kepada yang lain jam 9, jam 12, Tuan tanahnya berjanji akan memberikan upah yang sepantasnya. Tidak seperti yang pagi-pagi buta. Namun soal besaran upah, soal apa yang harus diberikan pada pekerja-pekerja, itu merupakan hak dari sang tuan, pemilik kebun anggur. Mau diberi berapa kepada yang jam 5 sore, mau diberi berapa kepada yang jam 3, dan selanjutnya itu terserah. Itu menurut kemurahan hati sang tuan pemilik kebun anggur. Jadi janganlah bersungut-sungut, janganlah iri. Yunus pun rupanya gagal paham dalam memahami akan kasih karunia Tuhan. Mungkin secara manusiawi kita mengerti mengapa Yunus sampai marah. Untung ketika Tuhan mengurungkan niatnya menghukum Niniwe. Dia mau kabur ke Tarsus karena takut, masuk perut ikan supaya tetap mengabarkan kabar kehidupan Niniwe. Sudah menyelesaikan tugas, malah tidak jadi dihukum. Apa sih maksud Tuhan? Yunus tidak mengerti maksud Tuhan. Padahal soal kasih karunia Tuhan itu merupakan kapasitas Tuhan, bukan kapasitas Yunus. Sehingga buat apa dia marah? Pohon jarak yang tumbuh lalu mati, yang Yunus tidak ciptakan. Yunus begitu sayang kepada pohon jarak itu. Apalagi Tuhan kepada Niniwe. Tuhan adalah yang menciptakan Niniwe. Tentu dia lebih sayang. Tentunya juga berhubungan dengan perumpamaan kita pada hari ini. Tuhan juga hendak mengajarkan kepada umatnya, kepada murid-muridnya, bahwa bukan persoalan soal upah orientasi mereka, tapi baiklah mereka berorientasi kepada bersama-sama bekerja di dalam Tuhan dalam sukacita. Jangan ada kemarahan, jangan ada iri hati, apalagi sampai mutung dalam melayani Tuhan. Nah, ternyata pergumulan mengikut Tuhan juga sudah terjadi dari zaman ke zaman, termasuk zaman Yesus itu sendiri. Mungkin hal ini juga menjadi pergumulan kita masing-masing, pergumulan saudara dan saya dalam melayani Tuhan. Mungkin kita bertanya, di mana letak sukacitanya sih dalam bekerja dan melayani Tuhan? Pertama, kalau sukacita dalam mengikut Tuhan berorientasi soal upah, kita juga harus mengingat dan belajar kepada lagu Kerja Buat Tuhan, Selalu Manise. Dalam lirik yang selanjutnya dikatakan, walau pikul salib selalu manise. Dalam versi lainnya ternyata ada mengatakan, walau tanpa gaji selalu manise, walau tanpa upah selalu manise. Artinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janganlah berorientasi soal upah. Karena ternyata upah yang kita terima adalah upah anugerah keselamatan. Itu sudah ada di depan mata kita. Oleh karenanya, ketika kita harus melayani, itu adalah berdasarkan syukur kita akan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan yang sudah kita terima. Respon atas keselamatan harusnya seperti ibu mertua Petrus yang disembuhkan Yesus. Ketika ia disembuhkan, ia segera berdiri dan melayani Yesus. Harusnya hal itu juga yang kita lakukan. Ketika kita semua disembuhkan, kita juga dipanggil untuk menyembuhkan orang lain. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita semua diselamatkan, kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sering bergumul untuk melayani karena kita punya asumsi atau pemikiran bahwa yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani adalah sesuatu yang dialami oleh para gembala, pendeta, misionaris, biarawati atau penatua. Tetapi dalam pembacaan kita semua pada hari ini, kita diingatkan bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak peduli kapan waktu kita. Dari pagi butakah, pertengahan hari jam 9, jam 12, 3 sore, untuk bersedia dipanggil oleh Tuhan.
bahkan yang last minute pun, jam 5 sore, Tuhan tetap terbuka, bersedia, silakan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah mencontohkan, dia sudah mencari pekerja-pekerja, dia yang berinisiatif mencari pekerja-pekerja. Dia juga mencontohkan melalui pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Sudah dicontohkan. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa sebagian orang berasumsi bahwa pelayanan merupakan hanya untuk pendeta dan biarawati atau konco-konconya? Nah, Bapak Ibu harus yang dikasih Tuhan, yang kita yang sudah terbiasa untuk melayani dalam pelayanan kepada Tuhan, kita harusnya menilik diri. Jangan-jangan Bapak Ibu selama ini yang sudah kita layankan, kita melayani Tuhan seolah-olah, tetapi pada dasarnya kita untuk membuktikan diri siapa yang terdahulu, siapa yang terutama di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kita yang menonjol. Oleh karena itu, kita seringkali mendominasi segala jenis bidang pelayanan yang ada dalam gereja, sehingga menutup kemungkinan orang lain untuk melayani Tuhan. Jangan-jangan kita seperti itu. Apakah itu bukan batu sandungan pada orang lain? Itu adalah batu sandungan yang mengakibatkan orang lain enggan untuk melayani Tuhan. Baiklah, kita mengingat bahwa kita semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi bukalah selebar-lebarnya, berikan kesempatan pada orang lain juga untuk bersama-sama melayani dalam sukacita. Saya pun mengingat bulan-bulan keluarga pada masa-masa sebelumnya, di mana semua juga terlibat dalam perayaan bulan keluarga. Semuanya terlibat, semua membawa sesuatu. Mau makanan kah? Ada yang membawa diri saja. Mereka pun bersukacita tanpa ada paksaan untuk membawa sesuatu kah? Mereka semuanya bersukacita. Baiklah, kita pun seperti itu. Ada sukacita di dalam melayani Tuhan. Di beberapa gereja di Cina, mereka menyambut orang-orang percaya yang baru CD, yang baru masuk ke Kristen dengan cara yang unik. Seluruh umat berdiri dan berkata bersama-sama, Yesus sekarang mempunyai sepasang mata baru untuk melihat, telinga baru untuk mendengar, tangan baru untuk menolong, dan hati yang baru untuk mengasihi orang lain. Artinya ini Bapak Ibu yang Tuhan, kita masing-masing mempunyai peran yang masing-masing. Setiap peran itu penting. Tidak ada pelayanan yang kecil di mata Tuhan. Semuanya penting di mata Tuhan. Demikian juga tidak ada pelayanan yang kurang penting di dalam gereja. Ada yang sebagian kelihatan, ada yang sebagian di belakang layar, ada yang memang nampak pelayanannya. Tapi semuanya itu berharga di mata Tuhan. Saya bayangkan seperti ini, lampu kamar kita ada yang besar, tapi juga ada lampu tidur. Ketika kita hendak tidur, lampu tidurlah yang remang-remang, yang kecil, yang menyala. Tetapi itu sungguh berarti ketika kita bangun dari tidur, kita pun terbantu olehnya, tidak tersandung oleh tidak tersandung karena bantuan dari lampu tidur yang kecil itu. Artinya semuanya penting, semuanya berarti. Tidak ada korelasi atau hubungan antara ukuran besar kecil dengan arti berharga penting dalam pelayanan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita semua masih bergumul, jika kita masih bingung untuk melayani Tuhan, lalu apakah alasan yang tepat untuk kita berikan kepada Tuhan? Tuhan, saya tidak mau melayani. Apa alasannya? Mari kita lihat Abraham yang sudah tua, Yakub yang selalu merasa tidak aman, Musa yang gagap, tapi Tuhan beri kesempatan untuk melayani. Gideon yang miskin, Daud yang mempunyai berbagai masalah keluarga, Naomi yang janda, Paulus yang tidak sehat, bahkan Thomas dan Yunus yang ragu-ragu pun Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di tengah segala kelebihan dan kekurangan kita, Tuhan juga pakai kita untuk melayani Tuhan.
Marilah kita memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita satu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan Tuhan yang mulai kami terima ya Bapa dalam pembacaan firman dan perenungan firman yang boleh kami dengar bersama-sama ya Tuhan. Kami pun boleh diingatkan ya Tuhan bahwa kami pun harus melayani Tuhan dengan sukacita, bukan tanpa paksaan, bukan karena kewajiban, namun kami melayani Tuhan dengan penuh rasa tulus hati dan sukacita yang penuh, karena Tuhanlah yang lebih dahulu melayani kami, Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kami. Maka dari itu ya Bapak, ajarlah kami semua ya Bapak untuk dapat melayani-Mu dengan tulus hati dan sukacita. Kami pun ya Bapak teringat akan dunia ini yang sedang menderita ya Tuhan, karena pandemi COVID-19 yang begitu rupa kami rasakan begitu berat ya Bapak. Maka dari itu ya Tuhan, tiliklah bangsa ini, tiliklah dunia ini ya Bapak. Kami sungguh butuh pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, jika Engkau berkenan, akhirilah segala sesuatu ini ya Bapak. Biarlah COVID-19 dapat hilang dari muka bumi ini. Dan biarlah yang sudah Tuhan berikan kepintaran, kebijaksanaan ya Bapak, terutama dokter dan para medis yang berupaya sedemikian rupa ya Bapak untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini ya Bapak. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, supaya mereka dapat berjuang ya Bapak, terutama dalam menemukan obat pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk para korban dan mereka yang ditinggalkan. Ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan ya Bapak, supaya mereka pun diberikan Tuhan kekuatan penuh di dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena penghiburan dari Tuhan adalah yang paling sempurna, yang paling penuh ya Bapak. Hiburlah mereka satu persatu ya Bapak. Berikan mereka kekuatan, supaya mereka dapat menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Ya Tuhan, kami secara khusus ya Bapak berdoa untuk keluarga-keluarga Jemaat Jati Bening Indah Bekasi ini ya Bapak. Di tengah segala pergumulan mereka, di tengah segala keluh kesah mereka ya Bapak, dengarkanlah doa-doa mereka, harapan mereka. Mereka yang bergumul dalam permasalahan ekonomi keluarga mereka masing-masing ya Bapak, berikanlah jalan keluar untuk mereka ya Tuhan. Mereka yang bergumul untuk masalah anak-anak yang sedang bersekolah daring ini ya Tuhan, berikan mereka juga kekuatan ya Bapak, supaya mereka pun dapat membimbing anak-anak di tengah situasi yang seperti ini. Ya Tuhan, banyak sekali pergumulan kami, permasalahan kami. Engkau yang tahu isi kami ya Bapak, isi hati kami. Kiranya Engkau mendengar kami ya Bapak, dan menjawab seluruh doa kami. Ya Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta ini ya Tuhan. Di tengah menghadapi pandemi ini, pemerintah begitu rupa berjuang ya Bapak untuk mensejahterakan rakyat di tengah situasi ini. Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Bapak, supaya apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka upayakan ya Bapak, benar-benar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia saja. Dan biarlah seluruh rakyat Indonesia pun turut mendukung ya Bapak, terutama untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan, inilah doa dan pergumulan kami, yang kami alaskan dalam satu nama yang kami percaya dan kami imani sebagai juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, pada saat ini kami hendak memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita ya Allah. Kiranya Engkau sendiri juga yang senantiasa menguduskan hidup kami, supaya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku terasa tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara yang kasih Tuhan, panggilan untuk melayani adalah panggilan untuk kita semua yang harus direspon dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Syukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Maka dari itu, marilah kita melayani Tuhan dengan sukacita. Dan marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya.